Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hanita Mayasari SHMH. Saya adalah dosen Fakultas Hukum Strata 1 di Universitas Surakarta. Saya mengampu hukum perdata dan saya mengajar beberapa mata kuliah perdata, di antaranya hak kekayaan intelektual, hukum jaminan, hukum dagang, dan juga hukum pajak. Sebelum saya melanjutkan kepada teknik pengajaran, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah hak kekayaan intelektual. Mata kuliah hak kekayaan intelektual itu diambil oleh mahasiswa semester 3 dengan bobot 2 SKS. Nah, dalam pembelajarannya satu semester itu dilakukan 16 kali tatap muka, di mana 2 kali tatap mukanya adalah UTS dan UAS. Di dalam mata kuliah hak kekayaan intelektual nanti kita akan mempelajari mengenai ruang lingkup dari hak kekayaan intelektual. Kemudian juga nanti kita akan mempelajari mengenai perlindungan hukumnya, kemudian juga mengenai konvensinya, kemudian juga mempelajari mengenai perjanjian internasionalnya, dan juga yang terakhir nanti kita akan mempelajari mengenai sengketa hak kekayaan intelektual beserta penyelesaiannya. Demikian gambaran tentang mata kuliah hak kekayaan intelektual. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa. Di mana yang pertama adalah delivery. Delivery di sini saya pertama menggunakan buku penunjang. Buku penunjang di sini salah satunya saya menggunakan buku terbitan dari Prof. Rahmi Janet. Terus kemudian juga saya menggunakan buku-buku lain penunjang yang terbitan terbaru. Selain buku-buku, saya juga menggunakan jurnal internasional bereputasi. Nah, selain buku penunjang juga saya menggunakan paparan melalui PowerPoint dan juga saya menggunakan alat peraga, kemudian video link YouTube, dan juga ada rekaman suara mengenai hak kekayaan intelektual. Teknik yang kedua adalah interaction, di mana saya melakukan interaksi dengan mahasiswa. Interaksi di sini saya menggunakan cara yaitu yang pertama adalah selalu melakukan tanya jawab kepada mahasiswa sehingga mahasiswa aktif dan berinteraksi dengan dosennya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan cara diskusi, di mana saya akan membuat kelompok-kelompok untuk mendiskusikan sebuah permasalahan yang perlu diselesaikan antar kelompok dan bisa bertukar pendapat dengan antar kelompok yang lainnya. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan assessment. Assessment di sini adalah bagaimana saya menilai mahasiswa. Nah, dalam pertemuan pertama sudah kami sepakati bahwa penilaian dengan mahasiswa itu memiliki bobot tertentu. Nah, bobot di sini dibagi menjadi beberapa, yaitu diantaranya keaktifan mahasiswa dan kehadiran itu 30%, kemudian UTS itu 30%, kemudian UAS 40%, sehingga totalnya adalah 100%. Berikut saya akan paparkan mengenai pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa secara luring di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya teman-teman? Sehat. Hari ini saya Hanita Mayasari SHMH akan melanjutkan tema materi hak kekayaan intelektual untuk sesi ketiga. Nah, untuk sesi ketiga ini nanti saya akan menjelaskan mengenai hak merek ya. Nah, tapi sebelum saya melanjutkan pertemuan hari ini atau materi hari ini, saya akan mereview pertemuan yang kemarin. Nah, kira-kira teman-teman masih ingat nggak kemarin itu kita kan belajar mengenai hak kekayaan intelektual. Nah, untuk hak
intelektual itu ada berapa macam? Coba teman-teman bisa sebutkan. Ada yang berani menyebutkan? Izin dulu. Ya. Izin menjawab untuk kekayaan intelektual menyebutnya apa saja. Nah, di sini saya ingin menjawab ada beberapa kekayaan intelektual. Yang pertama yaitu hak cipta, yang kedua yaitu hak merek dan indikasi geografis, dan yang ketiga yaitu desain industri, dan yang keempat paten, dan yang kelima rahasia dagang, keenam desain tata letak sirkuit terpadu, yang terakhir yaitu pelindungan varietas tanaman. Ya. Nah, Mas siapa tadi? Saya Ridwan. Mas Ridwan, ya benar Mas Ridwan. Atau ada jawaban yang lain teman-teman? Sepakat ya dengan jawaban Mas Ridwan ya. Nah, saya akan memberikan contoh. Kebetulan tadi saya membawa beberapa contoh di sini. Teman-teman tahu nggak ini apa? Sedotan ya. Nah, ini adalah sedotan. Nah, dulu pertama kali sedotan itu biasa seperti ini tadi ya. Hanya lurus biasa, terus berwarna-warni, nah, gitu kan. Terus kemudian dengan perkembangan zaman, sedotan ini kemudian berubah, dia bisa ditekuk, gitu kan ya. Terus kemudian ada juga variasi warna. Kalau dulu putih, ini ada yang transparan, gitu kan. Terus kemudian juga dengan perkembangan menu minuman. Saat ini apa? Yang biasa teman-teman minum itu apa namanya? Boba. Nah, boba, jus. Nah, boba biar bisa masuk bobanya untuk dapat diminum, maka dibuatlah sedotan yang dengan size yang besar. Agar apa? Agar nanti bobanya bisa masuk atau bisa terminum. Nah, terus kemudian ada lagi yang kekinian lagi. Nah, ini adalah sedotannya itu pipi. Nah, untuk sedotan yang pipi ini biasanya dipakai untuk minuman apa? Kopi. Minuman teh, tapi yang hot ya, gitu ya. Jadi beraneka ragam hanya dalam sebuah sedotan. Nah, sekarang pertanyaannya, saya mau bertanya ke teman-teman. Dari sedotan ini, kira-kira ada berapa macam hak kekayaan intelektual yang ada di dalamnya? Coba, mulai siapa? Mbak Elvina, kira-kira ada apa Mbak? Coba sebutkan satu. Hak merek pastinya. Hak merek, ya. Nah, terus ada apa lagi? Ada yang mau dibutuhkan lainnya? Coba Mas, ada apa lagi di dalam ini? Di dalam sedotan? Hak eksklusif. Hak apa? Hak ini? Tadi kan hak merek. Hak cipta kira-kira ada nggak? Ada. Terus ada Mbak Elvina apa lagi? Desain mungkin Desain, ya. Terus kemudian ada apa lagi? Desain industri ya. Terus kemudian ada rahasia dagang ada ya. Terus kemudian apa lagi? Paten bisa nggak? Bisa. Paten bisa ya. Nah, jadi kesimpulannya dalam sebuah sedotan ini itu teman-teman bisa melihat ada berbagai macam hak kekayaan intelektual. Nah, yang pertama tadi merek, otomatis merek itu dipakai untuk apa? identitas. Nah, benar. Jadi merek itu dipakai untuk identitas. Nah, identitas itu apa? Untuk berjualan. Dimana kita akan membeli suatu barang kalau dia tidak ada namanya, itu ada merek. Nah, terus kemudian yang kedua tadi apa? Hak cipta. Hak cipta. Nah, ketika kita meng-create suatu produk, itu pasti kan kita menggambarkan dulu. Nah, penggambaran suatu karya itu masuk di hak cipta. Terus kemudian apa lagi tadi? Paten. Kira-kira apa yang bisa masuk di dalam paten ini dari sebuah sedotan? Ada penemuan inovasi. Inovasinya apa? Sedotan yang ramah lingkungan atau yang sekali pakai. Belum saya nggak tahu nggak ada di rumah tadi. Nah, tapi teman-teman tahu kan yang sekali minum karena dia ramah lingkungan. Nah, terus kemudian apa lagi yang terakhir yang rahasia dagang. Nah, rahasia dagang itu bisa teman-teman jelaskan nggak kenapa kok ini di sini ada rahasia dagang? Apa yang dirahasiakan? Bahannya. Apalagi yang dirahasiakan? Kandungannya. Nah, itu bisa didaftarkan di rahasia dagang. Ya, alhamdulillah teman-teman sudah
mengerti ya, sudah ada gambaran mengenai hak kekayaan intelektual. Nah, sekarang kita masuk ke tema hari ini, itu adalah tentang apa? Hak merek ya. Nah, kita akan belajar mengenai hak merek. Nah, untuk sesi hari ini, karena kita belajar mengenai merek yang berhubungan dengan banyak gambar dan juga banyak warna dan sebagainya, maka Ibu banyak mengeluarkan gambar-gambar di PPT nantinya ya. Nah, sekarang teman-teman lihat. Nah, di sini mengenai. Nah, menurut teman-teman itu gambar apa? Mie. Nah, mie apa kira-kira? Indomie. Gak ada yang berpikir bahwa itu adalah mie gaga atau nissin atau sedap atau super mie? Enggak. Semua langsung berpikir bahwa itu adalah Indomie. Ya. Jadi memang ya, Indomie itu merupakan brand yang sudah ada di pikiran manusia atau masyarakat hampir di bumi ini ya, karena di penjualan Indomie itu sudah merajai 100 negara. Nah, 100 negara dan juga di Indonesia dia adalah merek mie instan yang merajai sejumlah 70%. Nah, itu ya. Jadi orang akan selalu berpikiran bahwa ketika saya membeli mie itu ya Indomie. Nah, sebegitunya kekuatan sebuah merek masuk dalam mindset manusia. Nah, seperti itu ya. Identik. Nah, sangat identik itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke gambar selanjutnya. Nah, itu ada mie, terus kemudian hanya ada bungkus kosong. Bagaimana jika mie instan tersebut kita hilangkan dari bungkusnya? Nah, kira-kira teman-teman masih mengenali nggak? Masih mengenali. Kenapa kok bisa masih mengenali? Warnanya Bu, warna dari bungkusnya. Warna dari bungkusnya. Terus ada gambar-gambarnya juga. Ya, ini tanpa gambar. Tanpa gambar. Rasa dari mie. Oh iya. Rasa dari mie, bau dari mie ya. Jadi seperti kita tahu ya, contohnya adalah Indomie. Mungkin memang ketika Indomie itu dikeluarkan, jadi masih dalam bentuk kering, mungkin kita akan sulit ya. Kecuali kita melihat bungkusnya, bungkus ininya, bumbunya. Nah, bungkus bumbunya itu kan sangat ini ya, sangat identik ya. Ini adalah bungkusnya Indomie, udah pasti modelnya seperti itu, ada 3, ada saus, ada kecap, ada minyaknya, ada bumbunya. Tetapi ketika mie instan itu dibuat atau Indomie itu dibuat, kalian masa nggak dari baunya aja kita udah tahu? Nah, itu yang namanya kekuatan dari sebuah merek brand ya kan. Nah, apa-apa pasti ini apa? Indomie mau kan? Jadi itu adalah kekuatan dari sebuah merek. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Nah, coba di sini teman-teman ada nggak yang bisa menjelaskan mengenai pengertian dari merek, dan itu untuk merek tersebut itu diatur di Undang-Undang Nomor berapa? Coba. Saya Siap. Mbak siapa? Ina. Mbak Ina ya. Coba jelaskan Mbak Ina. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20/2016. Itu pengertiannya dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1, yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata huruf angka, susunan warna berupa 2 dimensi atau 3 dimensi. Terus ada suara, hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih. Unsur tersebut biasanya untuk membedakan barang atau jasa yang diproduk oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Luar biasa. Teman-teman. Ya, menurut saya ya, jadi untuk pengertian merek itu bisa dapat kita simpulkan bahwa dalam merek itu ada hal yang ditampilkan. Apa itu hal yang ditampilkan? Yaitu ada gambar, ada logo, ada nama, kata, huruf, angka, terus kemudian ada susunan warna. Nah, yang berbeda
dari undang-undang yang sebelumnya itu bahwa kalau di undang-undang sebelumnya itu tidak diidentifikasi adanya hologram 3 dimensi dan 2 unsur yang digabungkan. Nah, untuk undang-undang yang terbaru itu sudah dimunculkan, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, merek adalah sebuah tanda yang membedakan suatu produk barang atau jasa. Bisa berupa kata, logo, suara, bentuk, 3 dimensi atau hologram. Nah, kemudian kalau kita merek itu kita masukkan dalam sebuah hubungan usaha atau sebuah usaha, itu tadi yang disebutkan oleh Mas Ridwan bahwa merek itu adalah identitas, gitu kan? Kenapa dikatakan adalah merek itu adalah sebuah identitas? Itu karena ketika kita berjualan, apa yang akan kita dengungkan terus, apa yang kita branding, itu adalah mereknya, namanya. Makanya ketika kita membuat merek itu kan ada orang yang ada filosofinya, ada apanya, ada dan sebagainya, atau mungkin dicari yang lucu, yang aneh dan sebagainya. Nah, itu karena dampaknya apa? Dampaknya adalah nanti merek tersebut akan menjadi nilai jual atau sebagai tanda identitas atau pengenal. Nah, merek bukan hanya sekedar kata dan logo, tetapi apa? Juga jaminan mutu atas produk yang akan kita jual. Maka dari itu merek harus dilindungi. Nah, sekarang kira-kira apa? Merek favorit teman-teman apa? Cardinal. Iya. Cardinal. Terus apa lagi? Zara. Zara. Terus kemudian apa lagi? Karaku. H&M. Algo, H&M. Banyak ya. Nah, itu adalah teman-teman yang itu sudah di luar kepala teman-teman ya, kalau beli baju H&M, apa Uniqlo, nah itu, atau beli makanan Indomie atau apa, beli motor Honda, motornya apa? Honda, padahal yang dipakai Mio. Nah, itu adalah kekuatan dari sebuah merek. Terus kita lanjutkan. Nah, untuk pengaturan dari merek di Indonesia itu diatur atau berganti selama 4 kali ya. Jadi dari tahun 1992 sampai dengan 2016 yang terakhir. Jadi ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992, kemudian ada Undang-Undang 14 tahun 1997, ada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, dan ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Bedanya apa? Bedanya apa? Selain penjelasan dari apa tadi, pengertian dari merek tersebut, ada lagi tambahan di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 dibandingkan dari sebelumnya. Izin Bu, karena kan setiap masa itu pasti berbeda ya Bu masanya. Jadi mungkin pemerintah juga mengikuti masa saat ini biar dalam pengaturan bisa diterapkan sesuai situasi dan kondisinya. Ya, betul. Itu harapannya ya. Nah, tapi untuk di nama undang-undangnya itu perbedaan di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 itu ada tambahan indikasi geografis. Nah, ini nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Nah, untuk hari ini kita mempelajari mengenai merek. Nah, seperti itu. Nanti ada namanya indikasi geografis. Terus kemudian selanjutnya, nah, hak atas merek itu bersifat eksklusif. Terus kemudian prinsip merek itu ada first to file. Terus kemudian untuk jangka waktu perlindungan, nah, jangka waktu perlindungan itu dilindungi selama 10 tahun. Jadi cukup panjang. Jadi tidak ada alasan ketika kita punya brand atau punya merek itu tidak didaftarkan. Nah, kemudian 10 tahun itu dari kapan? Sejak tanggal penerimaan. Nah, sejak tanggal penerimaan. Nah, apakah itu bisa diperpanjang? Bisa diperpanjang. Tetapi apakah perpanjangan itu otomatis? Tidak. Nah, perpanjangan itu tidak otomatis. Karena apa? Ketika kita tidak memperpanjang perlindungannya, maka otomatis merek tersebut akan menjadi milik umum.
Ya, jadi di sini kenapa hak merek itu bersifat eksklusif? Karena negara memberikan hak kepada kita pemilik merek untuk menguasai atau memiliki merek tersebut. Nah, utuh perlindungan atas merek tersebut. Nah, jadi first to file itu contohnya seperti ini. Bisa, saya punya toko roti. Anggap aja toko rotinya misalkan Tata Bakery. Nah, misalkan seperti itu ya. Tata Bakery sudah saya miliki selama 10 tahun. Nah, 10 tahun kepemilikan itu nanti saya menggunakan merek tersebut. Kemudian datang Mas Ridwan. Mas Ridwan punya merek Tata Bakery juga dengan klasifikasi adalah makanan. Didaftarkan sama Mas Ridwan langsung ke DJKI. Dalam waktu ibaratnya tidak ada setahun, Mas Ridwan punya pendaftaran merek atas nama Tata Bakery. Sekarang dari kasus ini, menurut teman-teman, siapa yang berhak memiliki merek tersebut? Siapa dia? Karena saya sudah memiliki 10 tahun. Saya belum mendaftarkan. Nah, jadi prinsip first to file, mau berapa tahun pun teman-teman memakai merek tersebut atau menggunakan merek tersebut, selama teman-teman tidak mendaftarkan, teman-teman tidak mempunyai hak. Kalaupun ada orang lain yang tiba-tiba mendaftarkan merek tersebut menjadi hak miliknya, nah dia berhak. Berarti yang melakukan pelanggaran itu siapa kalau seperti ini? Saya, karena ada yang punya atas nama Tata Bakery dan dia sudah didaftarkan di DJKI. Nah, boleh Mas buat membuka saya? Boleh. Nah, gitu ya. Jadi kenapa first to file? Nah, penjabarannya seperti itu. Nanti dilanjutkan di sesi tanya jawab berikutnya ya. Ini saya lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita berbicara mengenai tadi kan sudah didaftarkan nih sama Mas Ridwan. Otomatis Mas Ridwan punya apa? Punya perlindungan hukum. Perlindungan hukum. Perlindungan hukum merek itu bentuknya seperti apa? Sertifikat. Jadi yang namanya adalah sertifikat merek. Fungsinya sebagai apa? Bukti kepemilikan. Nanti pas kamu datang nih ke toko saya, Ibu, saya sudah punya loh. Saya daftarkan loh Tata Bakery atas nama Ibu. Berarti Ibu harus ubah atau kalau nggak satu untuk atau kalau nggak diberilah. Itu adalah kejahatan di dunia bisnis ya, bahwa ketika kita tahu toko itu ramai terus kemudian belum mendaftarkan merek, ada orang yang punya etikat tidak baik ya, dia mendaftarkan dengan merek yang sama. Nah, jangan sampai, karena apa? Ketika nanti teman-teman harus mengubah merek, itu kan lebih sulit ya, dan itu menjadi kendala ketika teman-teman mau melakukan ekspansi untuk penjualan toko kalian. Nah, itu kan sangat mengganggu. Teman-teman harus membuat merek baru lagi, terus kemudian juga teman-teman harus mengedukasi juga lagi bahwa oh Tata Bakery itu sekarang berubah menjadi Nana Bakery atau apalah gitu kan. Jadi kan harus mengedukasi lagi lah, itu akan sangat tidak produktif. Nah, terus kemudian kita masuk ke merek non tradisional. Apa merek non tradisional? Nah, dengan perkembangan zaman, merek atau tanda pembeda suatu produk itu makin beragam. Nah, beragamnya seperti apa? Nah, tidak hanya kata atau gambar, tetapi juga bisa berbentuk 3 dimensi, hologram, bahkan suara. Nah, contohnya seperti apa? Nah, kamu tahu nggak ini? Contoh dari merek 3 dimensi. Apa itu? Coklat atau Toblerone. Nah, itu kan bentuknya sudah berbeda. Biasanya kan kalau coklat itu kotak biasa, ini segitiga dan dia bisa dipotong-potong. Terus kemudian ada yang contohnya merek apa?
cocokkan adalah hologramnya milik PT Pegadaian. Terus kemudian ada merek suara. Nah, ada Mami Koko. Nah, sekarang Ibu akan perdengarkan tentang merek suara. Ibu izin buka gadget ya. Nah, ini kira-kira suara apa? Es krim apa? Masa Campina? Es krim bos ya. Jadi sebegitu terkenalnya sebuah merek termasuk merek suara. Jadi hanya ini aja orang-orang udah tahu ada es krim gitu kan. Es krim bos gitu ya. Nah, baik, dengan saya perdengarkan contoh dari merek suara, saya harap teman-teman mengerti ya tentang merek dan mempunyai gambaran tentang sebuah merek, arti penting dari sebuah merek. Nah, sebelum saya akhiri, teman-teman di sini masih ada yang mau bertanya? Saya Iya. bertanya. Mbak siapa namanya? Mbak Elvina. Mbak Elvina. Oke, tanyanya apa Mbak Elvina? Mengenai apa itu fungsi merek sebenarnya? Apa fungsi merek ya? Tadi saya belum menjelaskan ya mengenai apa fungsi merek. Tetapi sebenarnya teman-teman kalau meresu dari apa yang sudah saya jelaskan, pasti teman-teman bisa menjawab. Sebelum saya menjawab, coba saya lempar dulu ke teman-teman yang lain. Ada yang bisa menjawab ya? Saya Mbak. Apa? Sebelum menjawab, fungsi merek itu yang pertama sebagai tanda pengenal dan sebagai alat promosi. Ya, jadi fungsi merek itu bisa digunakan sebagai tanda pengenal dan juga sebagai alat promosi ya. Dan selain itu apalagi sebagai identitas. Kemudian apalagi sebagai cara membranding atau untuk menjual suatu produk. Nah, ada pertanyaan yang lain? Sudah ada? Cukup ya. Tadi sudah kita banyak melakukan tanya jawab di pertengahan pengajaran tadi. Baik, untuk absensi hari ini sudah tanda tangan semua ya. Untuk yang tidak tanda tangan ini saya coret ya. Berarti ada 5 ya ini yang nggak masuk ya. Oke, baik. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan tugas kepada teman-teman yang nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, teman-teman bisa mencari contoh pelanggaran tentang hak merek yang terjadi akhir-akhir ini atau kasus terbaru. Nah, nanti dari kasus tersebut nanti untuk pertemuan berikutnya, sebelum kita masuk ke indikasi geografis, nanti kita akan membedah kira-kira permasalahan yang ada di hak merek itu seperti apa. Baik, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Terima kasih untuk atensi dari teman-teman mahasiswa semuanya. Salam sehat dari saya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian video pembelajaran dari saya, semoga dapat memberikan banyak manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.